Yang jawab salam lebih kenceng saya doain biar gampang masuk surga. Mau cepet mau lama masuk surganya? Ya, giliran disuruh cepet dia bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nunazzilul qur'ana ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin la yazidu zalimina illa khasara. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul adzim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni bu'ithtu li rahmatan wa lam ab'ath adzaban. Ar-Rahmanul Qudusu al-Ba'ithu al-Muqtadir. Rabbi israh li sadri. Angkat tangannya kalau amin. Pisangnya taruh dulu di bawah. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dfa'na wal ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifa wasya'da mihana ma zahara minha min batan min baladina indiyana khassah wa min buldani muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, DKM Musholah Nurul Iman Bapak Haji Nugroho beserta jajarannya kita doain semoga Allah memberikan keberkahan serta kesehatan. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW 02 Bapak Marjaya beserta jajarannya, semoga senantiasa tidak bosan-bosannya menggerakkan masyarakatnya untuk menuju yang lebih baik lagi dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Ustadz Said, Ustadz Dr. Erwin, kemudian Bapak RT 04, ini teman saya waktu MI, cuman muka dia mah rada-rada boros. Bapak RT Rizky Ramadona biar sehat biar berkah. Terkhusus anggota DPRD Kota Depok Bapak Haji Edi Masturo, kita doain biar hajatnya dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Adin, kemudian teman saya Bapak Abdullah, seluruhnya yang mohon maaf tidak disebutin satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rahmat dan takzim al-fakir. Terkhusus Den Bagus TV yang alhamdulillah luar biasa ngeliput kemana aja dia. Sampai saya suruh ke Kobong, dia bilang maaf Ustadz jadwal saya penuh. Kemarin mah dia waktu kosong datang baik ke Kobong, dan jadwal penuh mah kagak datang-datang. Kita doain biar sehat biar berkah. Ngeliputnya Allah berikan kemudahan dan syiarnya Allah berikan keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah, itu ngapa? Kalimat yang paling indah
Tidak ada segala sesuatu untayan kalimat yang paling indah adalah ungkapan rasa syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena senikmat-nikmatnya Allah memberikan nikmat untuk kita, kalau kita enggak pandai bersyukur, semua nikmat yang Allah berikan percuma rasanya. Kita berkumpul di sini karena Allah masih memberikan kenikmatan taufik. Karena Allah masih memberikan kenikmatan sehat wal afiyah. Nikmat sehat itu mahal apa murah, Mak? Sehat, murah apa mahal? Belah sini mahal apa murah sehat? Mahal. Nikmat sehat wal afiyah yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya murah. Akan menjadi mahal kalau kita kagak usah jauh-jauh, gampangnya mah begini dah. Kata Pak RT Rizki, ibu-ibu warga RT 024, besok pagi ngumpul di rumah saya. Saya umumin besok nanti minggu yang akan datang kita berangkat ke Ragunan, bayarnya 500.000 per orang, kira-kira mau apa kagak? Masa lu dibilang mahal baik itu? Datang lagi PRW, kata PRW, PRT segitu mah kemahalan, turunin lagi dah 2,5. Kira-kira mau berangkat apa kagak? Emang apa? Masih mahal juga. Terus tawar terus. Emang kalau mama mau begitu? Makanya tukang dagang rata-rata rugi sama mama. Kalau belum ditawar habis-habisan masih terus benawar. Datang DKM Nurul Iman, PRW, PRT segitu masih kemahalan. 200 beda turunin, kira-kira kalau 200 mau berangkat apa kagak? Masya Allah, masih mahal juga. Akhirnya Ustadz Adin ngomong, kata Ustadz Adin, PRW, PRT gini aja dah, kalau warga kita gratisin bisa apa kagak? Tuh. Padahal Ustadz Adin nanya sama PRT, sama PRW, ngapa ibu yang jawab? Emang kalau suara rakyat begitu Bu ya? Masya Allah. Akhirnya apa kata Bang Rizki? Kata Pak RT Rizki, ya udah ibu-ibu besok kumpul semua, semuanya gratis. Alhamdulillah. Seneng apa kagak? Girang apa kagak? Kumpul sebelum jam 7, semua makanan nanti tenang dibawain gratis semuanya, makan makanan masuk semua gratis. Ibu tinggal datang doang, bawa bocah, bawa suaminya. Jangan lupa pakai seragam ama bawa rebana, biar nanti di dalam bis rame, di sana juga rame. Alhamdulillah. Ngumpul semuanya, besok berangkat nyampe ke Ragunan semuanya pada masuk. Yang kagak masuk Pak RT sama Pak RW doang. Kata Pak RT ngomong, Bang, semua pintu-pintu keluar kunci-kunciin. Pak RW masuk ke pawang buaya, dia ngomong ke pawang buaya, Bang, buaya naikin semuanya. Ustadz Adin, dia ke kandang monyet, dia ngomong sama penjaganya, Bang, monyet semua lepas-lepasin, ya udah. Macan lepas-lepasin semua. Kira-kira ibu di dalam ngapain? Kocar kacir apa kagak? Ibu nyari pintu apa? Semua nyari pintu keluar, udah nyampe pintu keluar, yang jaga ngomong, ibu-ibu yang mau keluar bayar 500.000. Kira-kira ibu mau bayar apa kagak? Mau bayar apa kagak? Kagak bayar, macan lagi nungguin. Mau kagak mau kita bayar, kita kagak mikir panjang, itu duit 500.000 gede apa kagak, betul. Yang penting nyawa kita selamat, betul. Begitulah dalam kehidupan kita. Yang namanya sehat, kadang-kadang kita kurang perhatian sama badan sendiri, kurang mensyukuri nikmat. Nanti kalau udah datangnya sakit baru kita ngerasain ngeluh kita. Maka nikmat yang udah Allah berikan, maka kita harus pandai-pandai bersyukur sama Allah Subhanahu.
Yang bawa duit dikasih itu duit gopek kagak pikir panjang, keluar itu ibu atuh. Emang pikirannya gratis kagak bawa duit pisan. Bawa HP dikasih kagak pikir panjang walaupun tuh HP mahal. Ada lagi ibu-ibu kagak bawa dompet, kagak bawa HP, bawa baju sama celana, dibuka baju sama celana. Yang penting gua keluar bagenda. Betul. Kalau kita udah masuk rumah sakit, apapun kita akan bayar. Duit kagak punya, ada tanah kita jual, yang penting gua sehat. Tanah kagak punya, ada rumah sepetak-sepetaknya kita jual, yang penting gua sehat. Maka yang mahal itu adalah bukannya sehat. Maka mensyukuri nikmat Allah itu lebih penting dibandingkan segalanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka pada momentum pagi hari ini kita berkumpul pada hakikatnya bukan atas kekuatan kita, akan tetapi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala kita mengumpulkan pada siang hari ini. Walaupun dari pagi kita repot, tapi repotnya kita nggak menjadi beban, betul. Walaupun kita capeknya bukan permasalahan dalam kehidupan kita, betul. Kita ngumpul di sini untuk bertabaruk dan mencari keberkahan dan syafaah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masya Allah musim panas di sini udah mulai musim kering belum? Udah. Kadang-kadang begitu manusia dikasih musim panas ngeluh mulu, ya Allah panas amat. Justru musim panas malah enak, kita ngejemur pakaian nggak usah pakai dijemur lagi habis nyuci, taruh bayi juga udah pada kering. Musim hujan dikasih, masya Allah ngeluh lagi, ya Allah musim hujan, nyuci baju kagak kering-kering. Itulah dalam kehidupan manusia. Kalau manusia tidak pandai bersyukur adanya musim panas pada saat ini, yang harus kita lakukan adalah menetapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membicarakan tentang baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup dalam 1 jam, maka tidak cukup dalam 1 tahun, maka tidak cukup dalam 20 tahun. Bahkan kita menceritakan kisah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan cukup kita menceritakan dalam kehidupan kita sampai dengan akhir ajal menjemput kita. Karena tidak sebanding perjuangan Rasulullah dengan lisan kita. Karena tidak sebanding perjuangan Rasulullah apa yang kita lakukan dan apa yang kita nikmati saat ini. Maka yang harus kita lakukan adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bukan hanya sekedar menceritakan bagaimana kisah Rasulullah, bukan bagaimana dalam kehidupan Rasulullah, bagaimana bukan dalam kehidupan bertetangganya Rasulullah, bukan bagaimana cara mendidik anak-anaknya Rasulullah, akan tetapi sejauh mana kita sudah mampu mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi. Karena pada era sekarang, dalam kehidupan sekarang, moralitas akhlak anak-anak kita sudah pada turun jauh daripada keimanan Allah Subhanahu. Mulai galak nih, emang belum ngopi begini nih. Baru disetir udah suruh naik. Ibu bapak rahimahumullah. Maka bagaimana hebatnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah usia 19 tahun, maka ketika beliau berjalan pada siang hari, maka bertebarlah wangian yang begitu harum. Bahkan wajah daripada Abdullah begitu tampan.
ketika dia berjalan di antara para perawan-perawan, maka terkesima semua para perawan-perawan tersebut. Bahkan dia lupa akan dirinya sendiri, sebagaimana ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika berjalan di antara perempuan-perempuan, maka perempuan itu lupa terhadap dirinya. Itulah Abdullah. Bahkan ketika jalan pada malam hari, mukanya bercahaya terang menerang, maka wajar saja Abdullah bin Abdul Muttalib beliau diberikan gelar Misbahul Haram, yaitu cahayanya Masjidil Haram. Itulah kehebatan Abdullah, karena Allah titipkan satu cahaya, satu cikal bakal yang akan nanti mengguncang dunia, yang akan merubah moralitas akhlak daripada kedepannya. Maka disitulah Allah menitipkan kepada Abdullah. Masya Allah. Itu Abdullah baru bapak, belum anak. Masya Allah. Abdullah udah ganteng banget. Sampai-sampai perempuan itu terkesima melihat Abdullah. Setiap kali Abdullah jalan, ini perempuan-perempuan pada nganga. Mulut tahu nganga, mangap, saking terkesimanya. Saking terkesimanya sama Abdullah, saking tampannya, dan berharap untuk dinikahi, pada berebut pengen dikawinin sama Aa dulu. Insya Allah. Pak Ustadz Al-Afu ya, insyaallah ada guru saya di dalam. Bagaimana Abdullah begitu tampannya, perempuan-perempuan terkesima pengen dinikahin. Maka dipanggillah Abdullah oleh bapaknya. Wahai Abdullah, aku khawatir kau tertipu daya dengan perempuan-perempuan di Mekah, orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Tuhannya. Maka adakah seorang perempuan yang kau cintai? Apa kata Abdullah? Wahai ayah, aku belum memiliki seorang dambaan hati. Maka jika kau ingin mencarikanku, maka carikanlah. Aku mengikuti bagaimana keinginan ayah. Masya Allah. Kira-kira bocah kita masih begitu apa kagak? Ada di sini yang masih dijodohin? Ada? Kagak ada. Bapak pernah jodohin bocah? Kalau sekarang galakan bocah apa galakan emak? Bocah apa emak? Bener. Kalau emak sama bapak galakan siapa? Ya, wajar. Anak galak sama emak, emak galak sama bapak. Yang bingung bapak galak sama siapa, Bu? Maka tingkat kematian yang paling tinggi bapak-bapak. Emang apa? Makan hati. Baru mau nyendok, emaknya ngomong, ingat sama anak. Baru mau nyendok, belum makan. Betul? Enggak. Di sini mah kagak. Di kampung saya, cuman pindah kemari. Ya Allah. Akhirnya Abdul Muttalib mencari seorang perempuan kampung di sosok Mekah. Dia adalah perempuan asli, perawan asli, yang gak pernah terjamah oleh laki-laki manapun dan tidak pernah keluar rumah, yaitu Siti Ami, seorang perempuan yang suci. Masya Allah. Bahkan Abdul Muttalib itu dikenal dengan Syaibatul Hamdi, yaitu orang yang terjaga dari minum-minuman keras dan doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kakeknya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dijodohkanlah kemudian menikah Abdullah dengan Aminah. Bahkan dalam kitab Fathul Somad dikatakan waruyat anhu matat mi'ata imra'atin min bani Abdul Manaf wa bini Mahzum. Maka ketika Abdullah menikah dengan Siti Aminah, maka 200 perempuan meninggal dari Bani Manaf dan Bani Mahzum. Masya Allah. Abdullah nikah 200 perempuan pada mat.
perempuan walam yatajawazna al-akhar asafan, dan yang lain itu tidak menikah. Kenapa? Karena begitu sedih dan sakit hatinya ketika Abdullah menikah. Maka yang lain perempuan-perempuan Mekah tidak menikah karena sakit hati karena Abdullah menikah dengan Ami. Masya Allah. Hati-hati Bang Haji, Bu Haji Atika, pegangin yang kenceng, jangan sampai lepas. Sampai Abdullah seperti itu. Ketika malam pertama, apa kata Abdullah? Wahai Aminah, igtasili, sucikanlah, bersihkanlah struktur anggota tubuhmu, wa tutayyibi, dan gunakanlah pakaian-pakaian yang paling bagus dan harum-haruman yang paling wangi, karena ada titipan zat yang paling mulia di dalam sulbiku yang akan masuk ke dalam rahimmu. Itu kata Abdullah. Maka pergilah Aminah untuk mandi. Ibu malam pertama mandi apa kagak? Ibu malam pertama mandi apa kagak? Emang masih ingat? Pak, malam pertama Bapak mandi apa kagak? Udah pokoknya kalau urusan kayak gitu kagak pakai mandi udah. Kalau udah celentang baik kita pengen tegrep bae itu. Ibu bapak rahimahumullah. Maka pergilah Aminah untuk mandi dan menggunakan pakaian-pakaian dan haruman yang paling wangi. Ketika meranjak daripada ranjangnya, maka tercium wangi yang sangat wangi, yang mana Aminah belum pernah mencium wangi tersebut. Masya Allah. Maka setiap malamnya ketika Aminah, Rasulullah di dalam kandungannya Aminah pada malam Rajab bermimpi berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai dengan 9 bulan setiap bulannya Aminah bermimpi berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Maka disitulah kehebatan seorang cikal bakal yang akan merubah moralitas akhlak dalam suatu negara. Maka saat ini kita merasakan bagaimana uswah Rasulullah yang merekap di dalam hati kita. Kita belum berjumpa dengan Rasulullah, kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi bagaimana kita selalu berselawat untuk Rasulullah. Maka terapkan sekarang. Ketika dalam kehidupan Rasulullah, maka dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, adibu auladakum bi thalathi khisalin. Ajarkan anak kita kepada 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama adalah hubbu nabiyikum, tanamkan, ajarkan cinta kepada anak-anak kita. Kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi, yang mana dalam kehidupan Rasulullah lisannya tidak pernah mengungkap untayan kalimat yang kotor. Rasulullah yang keluar dalam lisannya yaitu ungkap untayan kalimat yang paling indah, yang paling baik, yang menyejukkan hati para sahabat-sahabatnya dan orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah keluar oleh lisan Rasulullah kalimat-kalimat yang kotor. Alhamdulillah. Itu Rasulullah ungkapan untayan kalimatnya indah. Dicaci, dimaki, dihina, bahkan diancam mau dibunuh Rasulullah tetap tenang. Rasulullah tetap menguntayan kalimat yang paling indah dan paling sopan. Masya Allah. Itu baru lisannya doang. Nggak pernah Rasulullah memanggil istrinya teriak-teriak kencang-kencang. Ketika Rasulullah memanggil istrinya, ya Humairah, istrinya ada di depan sana, Rasulullah kagak teriak, Rasulullah nyamperin istrinya, ya Humairah. Ketika anaknya Rasulullah bermain jauh, Rasulullah kagak teriak, akan tetapi Rasulullah nyamperin anaknya. Baru dipanggil. Kalau kita mah terbalik, bocah main di sono kita teriak kencang bener, Udin pulang.
Itu bocah nyaut lagi. Emang lihat maknya begitu, lah ngikutin itu bocah. Ntar mak nanggung. Dipanggil lagi sama maknya. Udin pulang. Kagak pulang, gue takol nih. Apa kata si Udin? Nanggung mak, ntar baik. Apa? Saking keselnya itu bocah kagak datang, kita manggil bapaknya. Manggil bapaknya juga teriak lagi. Pak, liatin no anak lu, kagak ngerti dibilangin. Bapaknya nyamperin teriak lagi. Udin, pulang kagak lu. Itu bocah pulang apa kagak? Maknya teriak, anaknya teriak, bapaknya teriak, keluarga Tarsan semua itu. Insya Allah. Rasulullah nggak ngajarin kayak gitu. Rasulullah mah nyamperin. Suaranya lembut. Kadang-kadang anak kita mah Masya Allah, sore-sore kadang-kadang naik ke pohonan, emaknya datang, Din turun. Bocah bukan mingkinan turun, mingkinan naik. Emaknya kesel nunjuk-nunjuk, turun kagak lu, bukannya turun, mingkinan naik. Emaknya kesel ngambil balok, nunjuk-nunjuk anaknya, Din naik terus, itu bocah turun. Sekarang mah terbalik. Disuruh turun, mingkinan naik. Disuruh turun, mingkinan naik. Gila disuruh naik, turun tuh bocah. Sekarang mah begitu. Kadang-kadang perintahnya menjadi salah. Maka akhlak adab yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bukan hanya sekedar menceritakan bagaimana kisah perjuangan Rasulullah, tapi dalam diri kita pun harus kita terapkan supaya apa? Setiap anak, apa yang kita ucapkan dia mendengar, apa yang kita lakukan dia mempraktekkan dalam kehidupan dia. Maka wajar saja yang pertama dilihat oleh anak kita adalah orang tuanya. Kalau kita mempraktekkan Rasulullah, maka anak kita pun akan cakep akhlaknya. Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh kalau Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah ada ketika ngumpul-ngumpul kayak gini dengan beberapa sahabatnya. Kemudian datang orang yang paling miskin, bawa sekepel anggur. Datang kepada Rasulullah, tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Saya orang pinggiran Arab, bawa segenggam anggur ya Rasulullah untukmu. Kemudian datang itu sahabat, duduk ngeriung bareng, kemudian itu anggur yang sekepel dikasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu anggur sudah di hadapan Rasulullah, ini Rasulullah makan atu. Sahabat yang lain ngeliatin, Rasulullah kagak biasanya ini kayak gini. Biasanya mah kalau ada sahabat yang ngasih makanan kita kebagian, ini mah giliran anggur kita kagak kebagian. Sampai habis itu anggur dimakan sama Rasulullah. Ini orang miskin yang ngebaginya seneng, bahagia, mukanya sumringah. Saking girangnya ini anak, saking girangnya ini orang yang ngebagi, langsung pulang pengen cerita sama bininya. Akhirnya nih sahabat pada gerundel baik. Ini katumben amat ya Rasulullah, kagak biasa-biasanya ini. Akhirnya khawatir membicarakan aib Rasulullah, maka sahabat memberanikan diri, ya Rasulullah, tidak biasanya kau ketika engkau mendapatkan makanan kami nggak dibagi, tapi saat ini kau nggak ngebagi kami, apakah kau sudah mulai pelit ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, kenapa aku tidak memakan, tidak membagi anggur ini kepada kamu sekalian? Karena nggak pernah dalam seumur hidupku makan anggur yang seasem ini. Asem. Ternyata Rasulullah khawatir kalau anggur ini dibagi sama sahabat-sahabat yang lain, asem, mukanya pada beda, membuat sedih yang ngasihnya. Masya Allah. Tuh Rasulullah sampai ngejaga perasaan. Kita mah kadang-kadang belum dibagi juga udah nolak.
Ada saudara kita bawain pisang, kita udah ngomong duluanan, oh gue mah kagak makan pisang, kalau makan pisang cepirit mulu. Ada wae lagi ngomong, masya Allah. Tuh Rasulullah bagaimana menjaga perasaan sahabat-sahabat yang lain. Sampai lagi kita masya Allah kalau mau Idul Fitri kita dibagi yang namanya biji ketapang. Biji ketapang keras banget. Anaknya jajalin, ketika jajalin keras dibocah ngomong, mak ini kan biji ketapang keras amat sih ya. Emang dari siapa sih? Ini dari Mpok Anu. Kalau lu doyan makan, kalau kagak doyan bagi sama tetangga sebelah. Baru biji ketapang dimakan atuh pindah lagi ke tetangga sebelah. Ini bocah makan nyobain lagi, nyobain keras. Ngomong lagi sama maknya, mak ini kan biji ketapang keras amat, emang dari siapa sih? Dari tetangga sebelah. Kalau lu suka makan. Kalau kagak susah, nggak usah dicaci maki makanan. Ntar sangkanya gue kagak ngajarin elu. Bener apa salah tuh ajarannya? Alhamdulillah. Kalau lu kagak suka bagi lagi, dibagi lagi nih tetangga sebelah. Dari tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3, ujung-ujungnya sampai muter lagi sama yang bagi pertama. Emang apa? Emang keras. Kalau kita makanan kagak enak, jangan bagi-bag. Makan deh Pak, makanya kita mah udah ngikutin sunnah Rasul. Kalau kita kondangan makan enak dewekan kan, agak dibawa pulang. Tapi kalau mama masya Allah dibungkus, ada cucur-cucur masuk, ada geplak-geplak ngikut. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Maka cinta sama Rasulullah bukan hanya sekedar menceritakan, masukin ke dalam rumah tangga kita. Agar kita praktekkan antara suami dan istri, agar anak-anak kita mengikuti uswah kita. Karena moralitas dan akhlak bagaimana bejatnya sekarang. Murid-murid sudah berani di antara guru-gurunya. Anak-anaknya sudah berani mengomong kalimat-kalimat yang kasar, yang kotor terhadap kedua orang tuanya. Bukan hanya itu, bahkan orang tuanya berani untuk dibunuh asalkan kemauannya dituruti. Insya Allah. Belum lama kan ada tuh guru didenda sampai 50 juta gara-gara nyuruh bocah sholat doang. Dipukul kagak bebekas dan tidak sakit. Gaji guru 400.000 didenda 50 juta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 50 juta gaji 400.000, ya Allah, tega Pak. Padahal itu guru menyelamatkan anak tersebut. Fu anfusakum wa ahlikum nara, dijaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Guru untuk memerintahkan salat, tetapi orang tuanya tidak terima. Bahkan orang tuanya lebih ridho anaknya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagianin kalau kita nyekolahin anak pasrahin sama guru, bagaimana kayak itu bocah, yang penting akhlaknya bagus. Ikutin jejak Rasulullah, cerita-cerita Rasulullah masukkan ke dalam rumah kita. Yang kedua, wa hubbu li ahlihi, tanamkan, ajarkan cinta sama para dzurriyyatur Rasul, para habaib, para alim ulama kita, warasatul anbiya, para pewaris Nabi, kita ajarkan mereka untuk cinta kepada mereka semua. Kalau cinta sama mereka semua, pada hakikatnya cinta sama Rasulullah. Kalau udah cinta sama Rasulullah, udah pasti cinta sama Allah. Ajarin tuh, senengin cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama warasatul anbiya, cinta dengan para habaib. Emang siapa lagi kalau bukan para guru-guru kita yang mengajarkan ilmu dan menanamkan kita ilmu. Masya Allah. Anak-anak kita maka sering-sering kita suruh nak ke masjid, nak ke musola, nak ke majlis taklim. Nanti suatu saat kalau sudah mereka sering hadir ke majlis taklim,
Nanti suatu saat kalau mereka sudah sering ke musola, sering ke masjid, yang namanya bocah mapan kalau kita suruh mau baik. Nah ke masjid, itu bocah akan selalu ke masjid. Ketika mau sholat maghrib, hujan barak-barak banyak, geledek kenceng. Bocah mau ke masjid, kita ngomong sama tuh bocah, tong pakai ke masjid ya. Emang apa mak? Hujan gede, kagak mah enakan di masjid sholat jamaah. Tuh jawab anak kita. Tapi kata kita apa? Jangan nak, kenapa hujannya gede? Entar lu kalau ke masjid basah, pilek, batuk, sakit, berobatnya mahal. Udah di rumah baik. Kalau di rumah mah pak kita kagak jamaah bu, kata anaknya. Jamaah. Terus yang imamin siapa? Bapak lu. Apa kata bocah? Emang bapak bisa? Kata mbaknya mah dulu mah bisa, sekarang Bininya ngomong sama bapaknya, Pak tadi bocah mau ke masjid, cuman gue larang, emang apa hujannya gede. Kalau dipaksain takutnya pilek, batuk, sakit, berobat ntar yang puyeng lulu juga bang. Bagus dah kalau gitu. Terus dia minta sholat jamaah di rumah. Bagus kalau begitu. Terus yang imamin siapa? Kata lakinya, kata bininya, ya lu bang. Gua. Kata lakinya, gua kalau johor bisa, kalau maghrib gua kagak dah. Gua kalau maghrib gua kagak ada, tapi kalau gua johor gua berani dah. Emang apa bang? Kalau johor mapan diem baik. Kalau maghrib ada suaranya. Gua kalau ada suaranya gua grogi dah. Sampai lagi di depan anak gua. Bang jangan malu-maluin kita. Itu bocah udah pengen bahas jamaah. Gua kagak bisa. Bisa, entar gua bantuin. Bener ya? Iya. Kalau bini kalau udah ngomong iya, laki bergerak bu. Akhirnya ini bocah selesai wudhu, qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai dengan selesai, udah selesai qomat, bapaknya masih diem baik di belakang. Kata anaknya, mak, ono ka bapak diem baik sih. Bininya ngomong, bang maju. Wah, maju. Bini kalau udah ngomongnya kenceng melotot, laki pasti maju. Biasanya yang protes dia itu. Laki maju. Laki udah maju, diem lagi baik, anaknya ngomong. Mak, ono bapak diem lagi baik kak. Bininya ngomong lagi, takbir. Takbir. Baru dia takbir. Allahu Akbar. Habis takbir, diem lagi baik. Anaknya ngomong, mak, baba diem mulu sih ya. Kata bininya, Fatihah. Fatihah. Baru dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم. Cuman suaranya nggak enak kayak gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata anaknya yang belum takbir, amin. Emaknya belum takbir, saking girangnya dia bisa baca Fatihah. Lakinya, yes. Hancur itu. Habis baca Fatihah, amin, lakinya diem lagi baik. Anaknya ngomong lagi, mak, bapak diem lagi baik, oh no. Kata bininya, aro'aital. Baru lakinya, Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kata anaknya, amin. Ma amin lagi baik ini. Hancur sholatnya tuh. Nyuruh anak, orang tua pun harus ngikut. Bukan hanya sekedar nyuruh. Kalau anak-anak sekarang nyuruh butuh praktek. Kalau kita nyuruh doang kadang-kadang dibalikin sama bocah. Bocah ke masjid, babanya kagak ke masjid, nyuruh doang. Di masjid itu bocah nyari babanya kagak ada. Pulang, nanyain baba kemana. Apa kata babanya? Gua tadi habis berak. Gua nggak keburu ke masjid. Apa kata mereka? Alasan mulu. Bukan hanya sekedar menyuruh, tetapi sekarang mau mempraktekkan. Maka anak itu ketika disuruh, maka dia akan mau, akan perintah kedua orang tuanya. Yang terpenting orang tuanya mempraktekkan. Insya Allah. Ibu berangkat kemari izin. Ibu izin. Ibu izin. Saya mah nanya izin sama kagak, laki di dalam. Ibu izin apa kagak? Kalau izin itu laki lagi duduk nih. Nih laki lagi duduk. Laki lagi, ibu ngomongnya di bawah. Ngomongnya begini, abang, saya mau ngikut maulid. Di sono ada guru yang memberikan penambahan ilmu, biar hati tenang, saya mikinan pinter. Harusnya mapan kewajiban abang, cuman abang marada tolol sama ilmu. Apa kata lakinya? Ya neng, sudah noh, lu ngikut maulidnya biar lu pinter, gue memang tolol. Pergi sono, baru tuh cium tangannya. Kata binnya, dadah abang. Lakinya, dadah neng, dadah abang, dadah neng. Udah abang masuk dulu kita. Enggak, aku nungguin lu pergi dulu. Enggak, nungguin abang dulu masuk. Enggak, nungguin neng dulu pergi. Bininya kagak pergi, lakinya kagak masuk. Ya Allah, itu baru namanya Ini mah kadang-kadang kagak, kita mah kadang-kadang cuma mau bilang. Apa bedanya izin sama mau bilang? Kalau izin itu kayak tadi. Kalau mau bilang, bang gue mau ngaji, mau diizin, kagak gue pergi baedah tuh. Ada pak bininya kayak gitu pak. Mana orangnya? Ya Allah, ya Rabb. Ikutin uswah Rasulullah. Ikutin jejak Rasulullah. Praktekkan dalam kehidupan rumah tangga, nanti anak juga akan ngikutin. Masya Allah. Yang namanya ngaji kayak gini pahalanya gede, cobaannya juga gede pak. Kenapa? Karena setan paling tidak mau ngelihat umat Rasulullah beribadah dengan pahala yang banyak. Man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa, kata Rasulullah dalam kitab Tankihul Qaul. Barang siapa orang yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah. Masya Allah, kita belum nyampe aja dosa kita udah diampunin, alhamdulillah. Maka wajar ketika udah sampai ke majelis taklim, setan kagak senang, setan kagak ridha, dia menggoda umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dengan apa? Menebarkan paku di pada pantat-pantat kaum muslimin. Maka wajar duduknya kagak nyaman. Geser sono, geser sini. Kita makan ngaji cakep awal doang pada sila. Lihat 10 menit cakep duduknya kita. Mulain kaki kanan kesemutan, selonjoran dipukulin, itu kaki begini baik. Teman kita ngeliat, ngakinya ngapa po? Au ini kaki gua kesemutan.
Udah obat apaan baik gue minumin, tapi obatnya kagak kena-kena juga. Yang di samping ngomong juga, deh saya kirain mah saya doang nih yang saya ngerasain baik. Kagak tahu mah sama ya po. Emang lu ngapa ini pinggang saya po, masa Allah kalau duduk kelamaan dirinya susah. Obat apaan deh udah saya minumin, lagi megang pinggang baik. Temennya yang samping ngelihat lagi pada ngobrol, empok lagi pada ngapa itu. Kaki gua kesemutan mulu kalau lagi ngaji, sama pinggang gua sakit kalau diri. Po, bukan po doang, saya juga ini. Duduk di majelis taklim bukan ngukur-ngukurin mat tobi'ih sama mat asli sama mat jaidun pasil panjangnya berapa, malah ngukur-ngukurin penyakit. Duduknya kita di sini walaupun selonjoran, insya Allah nanti kaki kita diomel padang masyarnya nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, maka nggak perlu khawatir ibu, nggak apa-apa ibu selonjoran. Kaki kanan kesemutan, pan kiri ngilu. Kesemutan juga, selonjoran juga. Kalau udah selonjoran pinggang udah mulai rada-rada pegel. Celangak, linguk nyari tembok di mana sama tiang. Guser dapet temboknya. Pinggang rada enak ini sama kaki. Angin sepoi-sepoi, mata gerenyep-gerenyep. Mulain tuh kagak kuat. Ditahan pules juga. Tapi hebatnya giliran pembagian besek mah bangun. Ya Allah, ya Allah. Walaupun ibu duduk di majelis taklim kagak bawa pulpen, kagak bawa buku, khairul laka min isbi alfir raqabah, itu lebih baik dibandingkan kita bersedekah 1000 ontak. Masya Allah. Kita ngaji di sini kagak paham, ditanya sama anak mang ngaji apaan au, ibu tetap dapat pahala. Mak bagaimana sih ngaji kagak paham, au tawa mulu. Ibu tetap dapat pahala. Alhamdulillah, melangkahkan kaki kita dari rumah maghfirah buat kita. Kaki kanan melangkah rahmah buat kita. Bagaimana tidak enaknya kita menjadi kaum, menjadi umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita mengajarkan anak-anak kita sesuatu hal yang jelek, anterin kepada guru-guru titipin. Ini mah kadang-kadang masa Allah bocah ngaji kita kagak tahu. Kadang-kadang gurunya nanya, lu anak siapa? Empo anu, malu mana au. Nah, anterin anak kita kepada guru kita, ngomong sama guru kita, Ustadz saya nitipin anak, ajarin anak saya ngaji biar dia bisa baca Al-Quran, supaya dia pinter baca Al-Quran, supaya dia bisa bacaan sholat. Ntar kalau saya mati pan dia yang nyolatin. Ustadz paham apa kagak sih? Ya paham, anterin anak kita. Jangan sampai bocah ngaji kagak tahu. Pikirin juga guru TK sama guru TPA yang cuman ngandalin duit minyak. Sekarang udah kagak duit minyak kan. Anak-anak kita diajarin selawatan, Masya Allah diajarin. Anak kita udah tumbuh remaja dewasa, perempuan-perempuan udah mulai tumbuh dewasa, agamanya sudah mantep, disuruh masak sama lakinya, neng masak kita, masak itu anak kita bagaimana kagak indahnya, masak ikat tongkol itu bocah sambil selawatan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi wasallim. Habis lawatan ikan matang, babanya madang, ketika madang gigit pala ikan tongkol, masa Allah neng ini ikan kak enak amat, kagak biasa-biasanya gue makan
Saya mah baru tahu ibu-ibu warga di sini kalau masaknya pakai selawatan bukan pakai minyak. Sambil selawatan enak. Nyuci sambil selawatan ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul indallah indal musi inna qad ja'u li dhammiya astaghfirunallah. Kita dapat pahala habis nyuci. Kenapa? Karena kita nyuci sambil selawat. Ini mah kadang-kadang kagak, masa Allah kalau kita lagi kesel nyuci sambil berberakan baik. Apaan baik kita katai, apaan baik kita ucap. Masya Allah, hati-hati Bu, jangan sampai lisan kita yang keluar oleh lisan kita penuh kemaksiatan dan dosa-dosa kita kepada Allah. Jaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman kepada Rasulullah, kalau kita beriman kepada hari akhir, maka kita harus ngucapin untayan yang kalimat itu yang paling bagus. Kalau kita agak bisa ngomong yang bagus, diam. Makanya rata-rata yang namanya ibu-ibu perempuan itu otaknya lebih besar dibandingkan laki, Pak. Otak laki itu terbagi cuma satu, tapi kalau perempuan otaknya terbagi kepada 3. Makanya lihat kalau ibu manggil laki ibu, kalau laki ibu lagi main HP, bang, kagak nyaut ya, abang, kagak nyaut, abang, iya, baru nyaut. Responnya lama, kenapa? Karena titik fokusnya cuma 1. Tapi kalau perempuan dibagi 3, kalau lagi ngaji-ngaji begini nih, otaknya dibagi 3, lebih besar perempuan. Kuping dengerin ustadz lagi ceramah, mulut ngomong sama temennya, tangan selfie tuh. Maka wajar. Betul Mak? Maka perempuan itu kenapa lebih cerewet dibandingkan laki-laki? Karena seorang perempuan dalam sehari harus menghabiskan 10.000 kata. Kalau laki-laki cuma 4 kata. Maka wajar perempuan lebih banyak ngomongnya. Kenapa? Karena dia menghabiskan kata 10.000 kata dalam sehari. Bini saya kalau pagi ngomel, aku bocah dipendel-pendelin, saya diem baik. Emang apa? Mungkin bisa jadi kemarin belum 10.000 kata. Pagi dihabisin sama dia biar ngepasin. Maka wajar kita harus pahami itu. Deketin guru-guru kita, deketin para alim ulama kita, hantarkan anak-anak kita. Cikal bakal nanti yang akan melanjutkan perjuangan dalam kehidupan adalah anak-anak kita. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari guru-guru kita. Yang ketiga kata Rasulullah, wa qiraatul Quran, ajarin, tanemin anak-anak kita baca Al-Qur'an. Ibu baca Al-Quran dari sekarang, anak kita ajarin Al-Quran dari sekarang, tanamkan. Cikal bakal nanti yang akan mengajikan adalah anak-anak kita. Jangan sampai yang mengajikan kita orang lain dulu. Sebelum ketika kita meninggal dunia, sebelum yang lain mengajikan, anak kita dulu yang mengajikan kita. Kita meninggal dunia pun dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang. Anak kita yang mengajikan yang pertama. Sekarang mah Masya Allah, bocah buat ngaji aja rada-rada susah. Kadang-kadang ngaji bawa ikro dikantongin, dilepuk dimasukin dalam kantong belakang lagi. Udah begitu habis ngaji main bola, lapangan basah, habis itu ikro pada sobek. Bocah sekarang mau begitu. Tapi orang tua dulu kalau bawa Al-Quran bagaimana? Fisadari, adanya di dada. Juz amma adanya di dada, anak-anak sekarang adanya di dalam tas.
sedangkan di dalam tas itu bersamaan dengan pantatnya. Ya Allah, kalau mau tarik itu talinya jangan sampai dengan bersamaan di pantatnya. Kalau ngaji mah dari sekarang anak-anak kita ajarin. Kenapa? Ntar mah kalau udah tua udah susah kita ngaji. Lidah kita udah kaku, udah beku, nyebutin huruf juga susah. Saya ngajar ngaji nenek 80 tahun, masa Allah susah banget. 4 bulan baru bisa Fatihah. 4 bulan Pak Fatihah. Nek baca siratal ladzina, dia baca sitolol ladzina. Bukan sitolol, ne sirotol. Sitolol. Sok dulu nek, baru ro, baru to. Yang namanya nenek-nenek mah pohon galakan dia. Gue juga tahu tuh makin diajarin. Nah begitu jawabnya. Iya nenek juga udah tahu tapi bacanya salah. Siroto, sitolo, sirotol ladina, sitolol ladina, sitolol mulu sitolol. Masya Allah. 4 bulan bisa tuh siratal ladzina. Girang saya ngajarinya. Kagak ngaji sehari saya izin. Kenapa? Karena ada taklim. Minggu depan ngaji lagi. Balik lagi bayi si tolol. Udah susah. Innahu kana tawwaba, innahu kawat tembaga. Masa karena tawwaba bukan kawat sama tembaga nih. Dia bilang apa? Nggak apa-apa ntar gua kiloin. Begitu jawabnya. Nenek mah ada baik jawabannya. Masya Allah. Ajarin anak-anak kita Al-Quran supaya dia bisa ngaji. Cikal bakal alangkah bahagianya ketika kita meninggal dunia, anak kita yang mengajikan. Ketika kita dalam keadaan syakaratul maut, anak kita yang mentalkinkan. Lakinu ala mautikum biqaulin la ilaha man qala akhirul kalam la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala ilal jannah. Barang siapa orang yang tatkala dalam keadaan syakaratul maut kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sidqan min qalbihi, ada kebenaran di dalam hatinya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Alhamdulillah. Anak kita lagi ngap-ngapan, baca la ilaha illallah. Kita lagi ngapa? La ilaha illallah. Meninggal dunia kita dengan diuntarkan anak-anak kita talkinannya. Ketika meninggal dunia dihantarkan dengan talkin, anaknya bercucuran air mata, membuka mushaf Al-Quran, membacakan surah Yasin. Alangkah bahagianya kita. Orang lain ikut mengajikannya. Ketika dia dimandikan, anak kita yang memandikannya. Ketika kita dibungkus dengan kain kafan, anak kita yang membungkus kain kafan kita. Ketika dihantarkan ke dalam masjid, anak kita yang menyolatkan kita dan dia menjadi imamnya. Alangkah senang dan bahagia. Tatkala dipapa masuk ke dalam liang lahat, maka dia yang mempapah pertama, dia memasukkan ke dalam liang lahatnya seraya berkata bismillahi bihaqqi millati rasulillah, dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang apa kagak? Bahagia apa kagak? Terbujur kaku kita dipendam, lisannya nggak pernah kering dengan untayan kalimat Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayanis. Alangkah rugi dan sedihnya tatkala kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, anak-anak kita tidak menghantarkan talkinannya, anak-anak kita tidak membungkus kita, tidak memandikan kita, anak-anak kita tidak mengimami kita, anak-anak kita tidak mensolati kita. Dia ada di pelataran masjid hanya meneteskan air matanya saja. Dia tidak mampu memopoh kita, memasukkan ke dalam liang lahatnya. Orang lain yang mengajankan, orang lain yang mengimamkan, orang lain yang mengiqomahkan, sedangkan lisannya kaku, kering dari seraya mendoakan orang tuanya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama
ibu bapak rahimahumullah, semoga 3 poin ini yang Al-Fakir sampaikan bisa kita masukkan dalam ke rumah tangga kita, sehingga terbentuk keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah, dan kita semua selalu Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah kuatkan iman Islam kita sehingga kita berkumpul nanti di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Kepada seluruh tuan guru Al-Fakir minta ridha, minta ikhlasnya. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kesalahan atas penyampaiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.